Mbak Dian, Oke. apakah ada waktu sebentar? Insya Allah ada Ustazah. Ini ada yang mau saya bicarakan sama Mbak Dian. Kemarin itu kepala sekolah itu menghubungi saya untuk bertemu sama Mbak Dian, tapi saya itu nggak tahu maksudnya ada apa, apakah ada yang bisa saya bantu seperti itu. Tapi saya juga nggak tahu karena kepala sekolah juga belum mengatakan apapun sama saya seperti itu. Gimana Mbak Dian? Oh iya, alhamdulillah bisa dipertemukan sama mereka ya. Iya. Ini loh Mbak, kebetulan kan Ustadz Aryawan kepala sekolah kita itu meminta buat aku mengikuti guru penggerak. Masya Allah. Terus? Nah, cuman kan saya masih ragu ya. Saya kan masih bingung guru penggerak itu seperti apa. Dan kebetulan sekali, memang sih saya penasaran apa sih guru penggerak itu ya. Cuman saya itu termasuk kan ibu rumah tangga yang punya baby kecil. Jadi waktunya itu terkuras buat ngurusin baby gitu. Nah, saya masih ragu. Nah, menurut Mbak Ika itu saya harus bagaimana? Apa saya harus mengikuti saran dari kepala sekolah? Apakah ada gambaran seperti apa sih guru penggerak itu dan solusinya harus bagaimana gitu? Oh gitu. Berarti intinya Mbak Dian itu pengen tahu dulu tentang guru penggerak, tetapi kepala sekolah itu mendukung dan meminta Mbak Dian untuk Segera mendaftar. Oh iya, yang angkatan 7 ini kan batasnya sampai tanggal 15 pendaftaran. Seperti itu. Nah, kalau sejauh pengalaman saya yang angkatan 4 itu sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan teman-teman, karena kebanyakan itu di sana nanti kita berkolaborasi dengan teman-teman guru lain, terus juga menambah wawasan yang jelas, terus kita juga banyak manfaatnya lah yang untuk pengembangan diri kita sendiri dan untuk kemajuan sekolah kita seperti itu. Nah, kalau saya boleh tahu, apa sih yang menyebabkan Mbak Dian itu bingung seperti itu? Sebenarnya masalah waktu ya. Kalau yang saya bingung itu masalah waktu. Karena kan yang saya dengar itu guru penggerak itu mau benar-benar menguras banyak waktu, benar-benar ada waktu yang diluangkan gitu loh. Jadi kalau saya pribadi kan kebetulan sebagai guru kelas gitu kan, waktunya itu seharian full buat siswa, sampai rumah buat baby. Udah capek. Apa mungkin gitu kalau saya mengikuti guru penggerak, apa mungkin terhindar dari waktunya itu bisa saya saya batasi waktu untuk saya bisa melaksanakan guru penggerak dan juga saya bisa mengurus baby sama mengajar anak-anak seperti itu. Insya Allah sih bisa. Kalau boleh saya tahu nih Mbak Dian, waktu dapat dukungan dari kepala sekolah, waktu dihubungi sama Ustadz Aryawan, perasaan Mbak Dian itu gimana? Waktu pertama kali kaget sih. Kaget. Karena apa ya? Terus saya mampu karena saya juga kurang ya. Maksudnya apa saya mampu ya mengikuti? Kalau saya melihat Ika kan memang udah hebat, udah pintar gitu ya. Jadi apa saya mampu ya seperti itu gitu. Sedangkan waktunya juga kan, kondisi waktunya juga kan susah gitu. Untuk kebetulan kalau saya pribadi sih, saya orang yang maksudnya kepengen itu sih apa sih guru penggerak? Penasaran ya. Tapi apa mungkin ya saya bisa seperti itu gitu. Kalau ngeliat Mbak Ika kemarin waktu sosialisasi kan itu udah hebat banget. Iya saya bisa seperti itu. Saya masih belajar. banyak kekurangan dari diri saya. Jadi gini, kalau misalnya kepala sekolah kan sudah mendukung Mbak Dian, berarti kan kepala sekolah juga mempunyai kenapa gitu Mbak Dian tuh yang ditunjuk, berarti kan punya alasan. Menurut Mbak Dian sendiri, apa yang kelebihan dari Mbak Dian sehingga kepala sekolah menunjuk Mbak Dian? Mungkin itu yang bisa membuat ternyata kepala sekolah aja menilai kalau Mbak Dian itu mampu gitu. Kenapa Mbak Dian itu menilai kalau belum mampu seperti itu? Coba kira-kira apa yang membuat kepala sekolah itu menunjuk Mbak Dian untuk mendaftar program guru penggerak angkatan 7 ini? Ya mungkin kan karena saya sering mengikuti kegiatan di luar sekolah,
Ya, seumpamanya kegiatan KKG, Sibuk lah ya, Mbak. Jadi koordinator wali kelas Ya, ke Cilacap Tengah, KKG. terus KKG, terus jadi guru kamu mahasiswa, terus juga mengikuti itu lomba penyusunan naskah kabupaten soal betul. begitu mungkin. Terus ya. di ini juga saya kan orangnya memang supel ya, suka ngomong gitu loh, cerewet apa ya, cara orang Jawa gitu. Maksudnya mungkin dari situnya mungkin percaya diri atau berani berkomunikasi mungkin itu. Tapi saya pribadi sebenarnya saya masih banyak kekurangan seperti itu. Nih kalau yang saya kenalkan berarti kan Masya Allah luar biasa sekali loh Mbak Dian, punya potensi yang tidak semua guru yang ada di sekolah ini tuh memiliki. Iya Pak? Kan nggak semuanya kan? Nah berarti menurut saya sendiri berarti pilihan kepala sekolah itu sudah tepat. Tinggal gimana ini Mbak Diannya, kira-kira masih udah pede atau masih tetap ragu kalau sekarang ini? Kalau sekarang sih sudah mulai ada gambaran lah ya, gambaran ya, niatan untuk memang mendaftar. sebenarnya pengen nyoba kayak gitu, pengen nyoba. Maksudnya tantangan juga kan buat saya ya. Jadi ilmu baru juga kan, kayak yang saya tidak tahu ya, kemarin kan baru ikut PPG. PPG seperti ini, kira-kira guru penggerak itu seperti apa? Ya insya Allah saya mau daftar sih. Alhamdulillah. Berarti nih kalau misalnya daftar, ini kan waktunya masih terakhir tanggal 15 April, berarti kan masih ada waktu yang cukup panjang. Nah, berarti rencana dari Mbak Dian sendiri mau gimana setelah ini udah berniat mau mendaftar, karena tidak hanya karena dukungan dari kepala sekolah, tapi kan karena dari dalam diri sendiri juga memiliki keinginan dan penasaran. Jadi rencana kedepannya mau gimana Mbak Dian? Ya setelah saya mengikuti atau setelah ini kan punya niatan untuk akhirnya untuk daftar, sudah nggak bimbang lagi kan. Nah setelah daftar terus mau gimana langkah-langkahnya? Ya saya kan nanti coba daftar dulu. Ya saya berusaha semaksimal mungkin gitu, menyediakan waktu buat mengikuti gitu. Tahap-tahapannya ya semaksimal mungkin lah, semampu saya. Sebisa mungkin lah ya. Kalau bisa sih sampai finish, karena kan kalau kita misalkan sudah terjun, tapi kita setengah jalan kan emang gitu loh. Betul. Jadi kita nggak tahu finishnya seperti apa, puncaknya kayak apa. Ibaratnya kita naik ke puncak, kita mendakinya susah, tapi kalau nggak sampai puncak kan di sana sebenarnya ada apa sih di puncak sana kayak gitu kan, kita nggak tahu kayak masih penasaran lah ya. Jadi mau mencoba dulu sampai batas akhirnya seperti itu. Apapun nanti keputusan endingnya seperti apa yang penting saya sudah try, udah coba dulu. Kira-kira untuk ibaratnya sekarang berarti udah punya komitmen untuk mendaftar. Ini barusan saya daftar ke udah. Oh, udah daftar. Alhamdulillah. Berarti sudah daftar, udah kurikulum fit, tinggal isi. Oh, berarti sekarang masih tahap 1 ya. Berarti tadi udah daftar, udah login. Alhamdulillah. Terus berarti udah nggak ada ragu lagi berarti ya? Enggak, sudah kurikulum fit juga. Kurikulum fitnya ya isai. Ya isai itu memang agak ya dulu saya juga lumayan menguras waktu. lumayan mikir di isainya. Tapi ya alhamdulillah Allah sudah memudahkan. Nah, terus sekarang kalau misalnya Mbak Dian sudah punya rencana nih untuk daftar dan mengikuti tahap demi tahap dan ibaratnya mau mengerjakan isainya dengan semampunya lah, yang semaksimal mungkin. Nah, terus kira-kira ada gambaran nggak? Kira-kira siapa yang butuh melibatkan yang perlu dilibatkan itu siapa aja? Teman-teman sini. Selain teman-teman, ada lagi? Untuk mengikuti program ini. Iya. Ya kalau saya pribadi sih mending dari sekolah dulu. Sekolah. Kepala sekolah lah ya, dukungan dari kepala sekolah. Ini kalau les keluar kan kita nggak mengenal banget gitu ya, dari teman secara dulu sekitar kita kayak gitu. Itu pun kita nggak bisa maksa, maksudnya ibaratnya karena saya juga kan belum terjun secara full gitu kan, buat pendaftaran gitu kan. Jadi masih ya
banyak gambaran-gambaran gitu. Iya. Ini udah berarti. Dulu di sekolah kita kan banyak juga sebenarnya yang mampu IT kayak gitu. Nah, terutama yang mereka punya waktu luang, dia mampu IT-nya, kelihatan dari cara komunikasinya, kayak gitulah. Insya Allah bisa dilihatkan. Masya Allah, berarti udah mantap ini ya berarti ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah terus nanti kalau ada misalnya menemui hambatan, kira-kira Mbak Dian sudah bisa mengatasinya enggak? Ya saya konsultasi sama jenengan ya sudah berpengalaman. Balik ke saya ya. Semuanya tengah jalan kok saya loh kok ada kayak gini, saya nggak kan tanya dulu sama yang sudah pengalaman ya kan, terus sharing gitu loh. Nah nanti dicarikan solusinya seperti apa. Itu Ustadz Aryaman juga daftar kok, tapi Oh, bukan iya. sebagai CGP, sebagai kepala sekolah penggerak sekolah penggerak seperti itu. Dan hari ini baru pengumumannya, alhamdulillah SD kita lolos di tahap 1 dan kedepannya tanggal 9 April ya kalau nggak Berarti salah. Ustadz Aryaman udah lolos ya? Lolos yang tahap 1, tapi kan seleksinya masih 2 tahap. Yang tahap kedua itu apa namanya, simulasi mengajar dan apa namanya, wawancara. Nah makanya tadi Ustadz Aryaman WA sekalian mengingatkan, oh iya seluruh nemuin Usdian seperti itu. Makanya nah ini maaf sekali ya, baru sempat ketemu sama Usdian. Oke. Iya Bapak. Terima kasih sekali Usika. Sama-sama, tetap Pokoknya semangat. Nanti jangan bosan-bosan ketika aku sharing. Enggak apa-apa. Saya tanya-tanya. Insya Allah siap membantu. Ini juga kan untuk kemajuan sekolah kita juga ya. Enggak, guru penggerak ini programnya itu enggak cuma untuk gurunya sendiri yang mengikuti, tetapi perubahan Sekolah. besarnya itu buat anak, buat orang tua yang ada di rumah, wali murid, buat komunitas sekolah, dan untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Insya Allah semangat ya Mbak Dian ya. Insya Allah. Terima Kalau kasih sih yang sudah sama-sama. Oke. Berhubung waktunya sudah, ya ini udah sepertinya Mas Dian juga sudah ditunggu sama keluarganya. Ya oke. Saya terpamit dulu ya. Assalamualaikum.